tidak ada perubahan. Dari kita belum mengenal Dharma sampai kita berpuluh tahun pun mengenal Dharma, tapi ternyata tidak ada perubahan. Yang biasanya kita sering menceritakan keburukan orang, yang biasa kita sering usir terhadap orang, iri hati terhadap orang, begitu lamanya kita sudah mengenal Dharma, yang masih juga kita jalankan hal-hal jelek seperti itu. Ya, jadi seolah-olah kita ini masih hidup 1000 tahun lagi. Ya, dikatakan, oh nantilah kalau aku sudah tua baru berubah. Sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah tinggal terkapar di tempat tidur, baru aku akan secara umum orang bilang bertobat. Dia kalau sampai tua, dia kalau sampai ujung, dia kalau sampai kita usia sampai 100 tahun. Kalau tidak, mana? Kita sudah yakin tentang hukum karma, bahwa setiap kebajikan akan mendatangkan kebahagiaan, setiap kejahatan akan mendatangkan keburukan atau penderitaan. Kita yakin hal itu, tapi hanya sebatas diucapkan, ya, tidak mampu merubah, tidak mampu membuat perubahan pada diri kita sendiri. Ya. Nah, itu sekilas, ya. Nah, beberapa hari baru semalam kita menyaksikan, ya, peristiwa kematian yang membeli, ya, satu yang kita kenal akan meninggalkan kita, ya, satu persatu. Bisa saja yang berusia tua, bisa juga yang berusia muda. Tapi pada umumnya kebanyakan yang berusia lanjut, ya. Habis mereka, nanti giliran kita, ya, itu tidak akan bisa kita elakkan. Hari ini kita melayat orang lain yang meninggal, suatu saat orang lain akan melayat kita. Nah, itu sudah hukum alam. Ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, agama Buddha langsung menusuk jantung kita. Tidak ada kata-kata hiburan kalau mengatakan tentang kematian. Tadi sudah kita bacakan juga tentang apa yang diajarkan Buddha, ya, tentang perintah yang ada usus-usus, ada Wijaya Sutta. Kalau kita bisa merenungkan apa yang disabdakan Sang Buddha dalam Wijaya Sutta itu, kita bisa mencapai kebebasan. Kita tidak akan melekat kepada tubuh lagi. Kita tidak akan bangga kepada tubuh kita sendiri lagi. Karena tubuh kita ini dibungkus, ya, dipermak oleh kulit, sehingga jeroannya nggak nampak. Sebenarnya kita membawa penyakit, membawa kotoran. Kalau kita bisa menemukan apa yang disabdakan Buddha dalam Wijaya Sutta itu, tubuh ini sangatlah menjijikkan. Ya, sementara kita begini dibungkus oleh kulit, tapi sebenarnya dalam kita itu seperti apa? Kotoran keluar dari 9 lubang, karena terus menerus.
bisa sering ngupil orang, ya, kotoran hidung, orang ngupil, kotoran ngupil, buang terus, meludah. Ingat pada diri sendiri. Coba kira, kata Buddha ada 9 lubang. Coba renungkan, kira lubang yang mana saja. Ya, kalau nggak bisa di sini nanti di rumah pikirkannya. Kira 1, 2, 3, 4, mata pun mengeluarkan kotoran, ada belek, air mata, apalagi yang di bawah. Ya, jadi nanti pulang kira-kira ya, belum tidur, tetap udah ada 9. Coba, betul kan? Ini cara supaya kita tidak sombong. Ini cara kita supaya kita mengetahui bahwa tubuh kita ini penuh dengan kotoran. Ya, ada orang sombong dengan dirinya, dengan kecantikannya, dengan ketampanannya. Dia membeda-bedakan dirinya dengan orang lain. Padahal sebenarnya sama saja. Di dalamnya semua serba kotor. Jadi untuk apa meninggikan diri, menyombongkan diri? Si kaya maupun si miskin sebenarnya kalau soal tubuh sama saja. Orang kaya bau angin apakah wangi? Orang miskin pun sama. Kotoran orang kaya apakah wangi? Jadi kadang orang sombong. Jadi dengan kita menemukan apa yang dikatakan Buddha dalam Wijaya Sutra itu, kita ini setara, sama saja. Apapun keadaan kita, kita sama. Ya. Nah, kembali lagi kepada tema kita bahwa tentang bagaimana pandangan agama Buddha tentang seseorang yang bunuh diri. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, ya, penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita renungkan apa yang dikatakan Buddha itu memang benarlah adanya. Ya, siapapun manusia disebut manusia yang hidup selalu gelisah, selalu dipenuhi dengan ketakutan, ketakutan banyak macam, ketakutan karena kesusahan, ketakutan karena dengan banyaknya harta, takut kehilangan harta, takut harta berkurang. Bagi yang orang kaya, bagi orang yang miskin, ketakutannya bagaimana mendapatkan kemewahan hidup, bagaimana mendapatkan kesejahteraan. Jadi yang namanya manusia itu selagi masih hidup di dunia ini akan selalu dipenuhi oleh kegelisahan ataupun penderitaan. Ya. Dengan banyaknya himpitan kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi oleh kehidupan kita ini, ya, bisa saja karena keluarga yang sering cekcok, ataupun cita-cita yang tidak tercapai, ya, dan segala macam hal untuk mencapai keduniawian yang tidak tercapai. Banyak terjadi orang-orang melakukan membunuh dirinya sendiri. Ya, bunuh diri itu kan membunuh dirinya sendiri. Tidak mampu lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Ya, dia menganggap selesailah semua urusan. Di dalam Dhamma disebutkan bahwa yang menentukan
kemana kita akan terlahir lagi adalah di saat-saat terakhir pikiran kita seperti apa. Tentunya orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri bukan terjadi di saat seketika itu. Mungkin dia sudah berpikir 2 hari, seminggu yang lalu, merencanakan. Ya, akibat beban kehidupan yang begitu berat, dia sudah merencanakan. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa seminggu yang lalu. Ada orang kejadian membunuh dirinya dengan gantung dengan tali. Ada yang minum racun, ada yang terjun ke dalam air, ada yang lompat dari bangunan bertingkat. Jadi banyak cara, yang mana yang bisa diraihnya di saat itu, ataupun mana yang sudah direncanakan. Tentunya dengan ketakutan, ya, pikirannya sudah penuh dengan kilesa ataupun kekotoran batin, sudah direncanakannya. Dan di saat akhir terakhirnya itu, apakah dia tidak mengalami kesakitan? Mengalami kan? Umpamanya orang yang menggantung dirinya dengan tali, apakah seketika saja langsung kesadarannya ataupun nyawanya itu lepas? Tidak, pasti dia sempat meronta-ronta kesakitan. Begitu juga orang yang terjun dari bangunan bertingkat, orang yang terjun ke dalam air, ya, tidak mungkin begitu terjun langsung nyawa ataupun dalam agama Buddha disebut kesadaran, ya, kesadarannya langsung hilang. Enggak, dia pasti mengalami sakit yang tidak terhingga dan tidak terkira terlebih dahulu. Nah, kalau sudah mau meninggal tapi merasakan mengalami sakit tubuh yang begitu sangat perih menyakitkan, bagaimana batin seseorang itu? Apakah dia bisa bahagia? Kan tidak. Nah, dianggapnya orang-orang seperti ini katanya dia bisa selesai urusan, nggak ada lagi masalah. Ya. Tapi karena kita mengerti bahwa sudah dikatakan oleh Sang Buddha, pikiran terakhir sangat menentukan. Jadi tidak ada mungkin seseorang yang melakukan bunuh diri dapat terlahir di alam yang berbeda. Jaminannya adalah 4 alam rendah. Itu yang pasti yang akan dialami. Alam rendah, alam neraka, alam binatang, alam petak, dan alam asura atau raksasa. 4 alam inilah yang bisa diraih oleh orang-orang yang melakukan bunuh diri. Ya. Jadi masalahnya bukanlah selesai, tapi bertambah runyam, bertambah parah. Ingin mengembalikan ataupun ingin terlahir lagi ke alam yang lebih baik dari alam apa yang itu sangat sulit. Mungkin dia bercita-cita ingin terlahir lagi ke alam manusia, itu sangat sulit. Dia akan berputar-putar di 4 alam apa yang ini secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Mati dari alam binatang, lahir ke alam neraka. Habis dari alam neraka, lahir ke alam asura. Ya, habis dari alam asura, lahir menjadi
itu kelaparan atau mereka terus berputar-putar di situ. Sangat sulit untuk naik ke alam manusia lagi, apalagi ke alam dewa. Ya, jadi dhamma, seorang yang mempraktekkan dhamma, kalau dilakukan dengan baik, dengan pemahaman yang benar, ya, kita tidak akan mungkin melakukan hal itu. Karena Buddha sudah mengatakan, sesusah apapun kehidupan ini tidaklah kekal. Sesulit apapun kehidupan ini, itu tidaklah kekal. Hari ini kita mungkin mengalami kesulitan, mungkin tempo 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Tapi yakinkan diri kita, itu pun akan berlalu. Permasalahan itu pun akan selesai. Apapun caranya, kita berusaha atau tidak berusaha, persoalan itu akan lewat. Jangan dilekati. Ya. Mungkin kita mendapatkan hinaan orang yang terlalu keras, kita merasakan sakit hati. Sudahlah, gak ada lagi cara lain daripada aku malu. Dan tidak menyadari bahwa permasalahan sebesar apapun akan lewat, akan berlalu, anicca. Sesulit apapun persoalan yang menimpa kita, cekcok rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, itu akan berlalu. Jangan anggap itu selamanya. Orang-orang yang mencari jalan pintas akibat pemahaman tentang kehidupannya kurang. Seseorang yang mengenal dhamma, dia tidak akan putus asa, tidak akan mencari jalan pintas, karena dia tahu Buddha sudah mengajarkan anicca, dukkha, dan anatta. Ya, hidup ini segala sesuatunya tidak kekal. Buddha sudah mengatakan juga hidup ini penuh dengan ketidakpuasan atau penderitaan. Buddha juga mengatakan hidup ini tidak ada inti yang kekal. Segala sesuatunya tidak ada yang absolut. Semua tergantung oleh sebab akibat ataupun paticca samuppada seperti yang kita bacakan tadi. Tergantung, berangkai-rangkai, tidak ada yang berdiri sendiri. Ya, semua tergantung akibat dari yang lain. Ya, jadi seseorang yang sudah belajar dhamma, sudah memahami dhamma dengan baik, sesulit apapun kehidupan ini, tidak akan mencari jalan-jalan yang konyol seperti itu, jalan-jalan yang sesat. Ya, karena kita sudah diberitahu bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal. Hidup ini penuh dengan ketidakpuasan. Sudah kasih tahu. Hidup ini tidak ada yang abadi, tidak ada inti yang kekal. Kita sudah dibekali dengan hal itu. Kita masuk ke dunia ini dengan mengenal dhamma. Buddha sudah kasih tahu. Jadi saat kita mengalami hal itu, kita sudah punya pegangan. Ini permasalahan yang kuhadapi ini tidak lama lagi akan lalu. Ya, untuk apa dilekati? Kalau kita mengalami hal-hal yang pahit sekalipun, Buddha sudah bilang kok hidup ini penuh dengan ketidakpuasan. Selagi kita hidup, kita pasti akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan seperti yang sekarang ini. Tapi ini semua akan segera berlalu, cepat ataupun lambat. Nah, inilah kita seorang umat Buddha sebenarnya bersyukur karena Buddha awal-awal sekali sudah mengingatkan hal ini.
Ya, kita tidak diiming-imingi dengan hal-hal yang membuat kita terlena, tapi kita langsung ditunjukkan oleh Buddha, ini yang bakal kamu hadapi kalau kamu masih mau hidup. Kalau kamu nggak mau menghadapi masalah-masalah ini, selesaikanlah, ya, supaya jangan terlahir lagi. Selagi kita masih terlahir lagi, dimanapun kita terlahir sebagai apapun kita, jadi manusia lagi ataupun jadi dewa karena banyak kebajikan, tapi kita pasti akan mengalami permasalahan itu juga. Kalau kita sudah bosan, nggak mau lagi menghadapi hal-hal yang sama terjadi lagi, dimanapun kita terlahir, carilah jalan pelepasan, meninggalkan keduniawian, bercita-cita ataupun bertekad untuk merealisasi di mana, sehingga selesailah, habislah sudah kekotoran batin, tidak lagi punya keserakahan, tidak lagi punya kebencian, dan tidak punya lagi kebodohan batin ataupun moha. Selesai, barulah nggak ada lagi yang terjadi. Kita pun nggak ada. Kita sudah nggak ada, apa yang bisa terjadi sama kita? Inilah kebahagiaan tertinggi. Ya. Nah, sampai di sini pada malam hari ini, semoga dengan pemahaman ini memberi bekal kepada kita semua dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari pasti semakin banyak tantangan dalam kehidupan kita ini. Apalagi zaman semakin maju, semakin canggih, memaksa kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Dharma, tentang ajaran Buddha, kita pun bisa menjadi korban terhadap perkembangan zaman. Ya, karena semakin hari kita dipaksa untuk menuruti apa yang diminta oleh perkembangan zaman, terutama tentang memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu kadang-kadang bukanlah kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, tapi kita diseret supaya memiliki. Kita lihat iklan-iklan di HP, masing-masing kita sudah punya HP. Setiap saat model baru keluar, ya, yang kita pakai masih bagus, keluar lagi yang baru. Mobil, sepeda motor, dan hal-hal lainnya. Kalau kita lihat begitu cepatnya model baru keluar, ini hal-hal apa? Memaksa kita supaya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, terus. Ya, sebenarnya itu bukan yang kita butuhkan. Itu adalah tawaran-tawaran keinginan. Ya, memperbesar keinginan kita, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau kita tidak tahan, ya, bisa saja terjadi seperti yang disampaikan tadi. Ya, kita harus kuat dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa apapun, seberat apapun permasalahan dalam hidup ini, baik itu penyakit, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, ingatlah, ya, semua itu pasti lewat. Bahkan kita sendiri pun akan berlalu. Permasalahan itu berlalu, kita sendiri pun akhirnya berlalu juga. Jadi tidak ada yang bisa menahan. Ya, biarkanlah semuanya berlalu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jangan kita seolah-olah akan selamanya seperti itu. Tidak, dia akan selesai sesuai dengan waktunya.
Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini ditambahkan bahwa kalau punya anak usia TK, kami harapkan bantuannya untuk mendukung sekolah PAUD yang ada di wihara kita ini, yang rencananya akan dibuka di bulan Juni, bulan 6 ini. Ya, jadi mohon bantuannya. Kalau punya anak saudara, anak kenalan, anak famili, tolonglah supaya dianjurkan untuk bersekolah di sini. Ya, pendaftaran sudah mulai dibuka melalui Ibu Mimi. Ya, supaya kalau ada anak-anak yang berusia TK menyerahkan fotokopi akte lahir dan fotokopi kartu keluarga. Ya, nanti mulai didata supaya dapat nanti diajukan ke bidang. Kita harus mempersiapkan nama-nama muridnya sudah harus tercantum di dalam surat permohonan izin operasional dari rumah sakit. Jadi memohon sampaikan kepada saudara, anggota dan keluarga lainnya supaya mendaftarkan anaknya kepada Ibu ini. Ya, kalaupun ada nanti mungkin daerahnya jauh, ya nanti tolong dikasih tahu biar didatangi. Ya, di sini ada kira-kira ini siapa udah TK nih? Si Kardul ini siapa?